Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi refleks fisiologi. Nah, refleks fisiologi adalah refleks tegangan otot yang muncul sebagai akibat merangsang terhadap tendon. Adapun tujuan dari refleks fisiologi. Yang pertama, pemeriksaan refleks fisiologi dapat dilakukan pada orang yang mengalami penurunan kesadaran bahkan sampai koma. Nah, yang kedua, pemeriksaan refleks fisiologi sangat membantu menentukan jenis kelumpuhan. Nah, jadi di sini ada pun poin yang ketiga terkait dengan refleks fisiologi, yaitu indikasi. Nah, di sini ada pun indikasi yang akan terjadi pada refleks fisiologi, yaitu kasus stroke, cedera otak atau trauma, sindrom Guillain-Barré. Baik, di sini ada pun indikasi dari refleks fisiologi, yaitu kasus stroke, cedera otak atau trauma, sindrom, dan multiple sclerosis atau penurunan kesadaran. Kontrak indikasi dari refleks fisiologis. Kontrak indikasi relatif untuk pemeriksaan ini adalah lesi atau infeksi di daerah pemeriksaan serta kondisi medis tertentu dengan nyeri berat seperti fraktur. Permisi Pak, saya atas nama perawat Heru yang akan membantu Bapak untuk memeriksa refleks fisiologis yang memakan durasi 7 sampai 10 menit kurang lebih. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan alat ini. Permisi Pak. Gulung lengan baju pasien sehingga bagian tubuh yang akan diperiksa tidak tertutupi. Lengan bawah pasien dapat disanggah, diletakkan pada paha pasien ataupun berbaring. Letakkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa di atas tendo bisep pasien. Tekan dengan lembut dan ketuk menggunakan palu refleks. Siku pasien dalam keadaan semifleksi dan semipronasi. Lengan bawah pasien disanggah oleh pemeriksa atau pasien diminta menggenggam siku kontralateralnya. Ketuk tendo trisep yang terletak sedikit di atas insersinya pada olecranon. Posisikan lengan pasien dalam keadaan semifleksi dan semipronasi. Letakkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa pada prosesus styloideus radia pasien, atau dapat juga langsung mengetuk pada prosesus styloideus radia. Letakkan ibu jari atau jari telunjuk pemeriksa pada prosesus styloideus ulna pasien, atau dapat juga langsung mengetuk pada prosesus styloideus ulna. Permisi Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut Bapak. Apakah saya boleh membantu Bapak untuk membuka baju atau Bapak yang membuka sendiri? Sedikit tekan otot dinding perut pasien dengan jari pemeriksa. Tekan dengan lembut dan ketuk menggunakan palu refleks. Ketuk menggunakan palu refleks dengan beralaskan jari pemeriksa. Periksa pada beberapa bagian dinding perut, adakah respon? Gores dinding perut pasien dari lateral ke umbilikus. Periksa pada beberapa bagian dinding perut, adakah respon? Gulung celana pasien sehingga bagian tubuh yang akan diperiksa tidak tertutupi. Posisikan pasien dalam keadaan duduk dengan kedua kaki menggantung bebas ataupun berbaring.
Ketuk tendon patella menggunakan palu refleks. Bila dilakukan dalam posisi duduk, maka tangan kiri pemeriksa diletakkan di atas otot quadriceps femoris untuk merasakan kontraksi. Dan kedua telapak tangan pasien berkaitan dengan pandangan lurus ke depan agar pasien rileks dan teralihkan perhatiannya. Ketuk tendon patella menggunakan palu refleks. Abduksikan tungkai pasien dan eksternal rotasi dengan lutut fleksi. Tangan pemeriksa memegang pelatar pedis pasien sambil sedikit menekan ke atas. Ketuk tendon Achilles atau di atas insersinya pada calcaneus menggunakan palu 3. Ketuk tendon Achilles atau di atas insersinya pada calcaneus menggunakan palu refleks. Definisi refleks patologi. Refleks patologi merupakan respon yang tidak umum dijumpai pada individu normal. Refleks patologi pada ekstremitas bawah lebih konstan, lebih mudah muncul, lebih reliable, dan lebih mempunyai korelasi secara klinis dibandingkan ekstremitas atas. Tujuan dari pemeriksaan refleks patologi adalah yang pertama, untuk memeriksa adakah kelainan atau kerusakan hubungan dengan pusat-pusat yang lebih tinggi yaitu pada susunan saraf pusat. Kemudian yang kedua, selain munculnya refleks patologi, jika terjadi gangguan pada SSP, maka refleks fisiologi pun akan meningkat atau meluas. Adapun indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan patologi, refleks patologi. Yang pertama indikasi yaitu berupa kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak, kejang atau penurunan kesadaran. Kemudian kontraindikasi pemeriksaan ini adalah relatif untuk pemeriksaan ini adalah lesi atau infeksi di area pemeriksaan serta kondisi medis tertentu dengan nyeri berat seperti fraktur. Di sini saya perawat. Di sini saya akan melakukan tindakan refleks patologis terhadap pasien. Saya menghabiskan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, tunggu sebentar ya Bu, saya akan mengambil alat dulu. Permisi. Goreskan ujung palu refleks pada telapak kaki pasien. Goreskan dimulai dari tumit menuju ke atas dengan menyusuri bagian lateral telapak kaki. Kemudian setelah sampai pada pangkal kelingking, goresan dibelokkan ke medial sampai akhir sampai pangkal jempol kaki. Goreskan ujung palu refleks pada kulit di bawah malleolus lateralis. Goreskan dilakukan dari bawah ke atas proksimal ke distal. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk pemeriksa, tulang tibia pasien diurut dari atas ke bawah. Pemeriksaan ini tidak menggunakan alat. Dilakukan pemijatan pada otot betis pasien secara mendadak. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Pijat tendon Achilles secara keras dan dilakukan pemijatan pada tendon Achilles pasien secara keras. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan palu refleks. Dorsopedis diketuk di atas metatarsal 1 dan 5 menggunakan palu refleks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan palu refleks. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengetuk pada tulang metatarsal. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Pemeriksa menekan satu jari kaki dan melepaskannya. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Pegang patella penderita, kemudian didorong dengan kejutan dengan cepat ke arah distal sambil diberikan tahanan ringan. Pada pemeriksaan ini, tungkai harus diekstensikan dan dilemaskan. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa menggunakan alat.
klonus kaki dibandingkan dengan meregangkan otot triceps suraepetis. Pemeriksa menempatkan tangannya di telapak kaki pasien, kemudian telapak kaki didorong dengan cepat dan dikejutkan sehingga terjadi dorsopreksi sambil seterusnya diberikan tahanan ringan yang hal ini mengakibatkan tegangnya otot betis. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa menggunakan alat. Lengan pasien fleksi pada sendi siku dan pergelangan mengarah ke kaki. Lalu kuku jari tengah digores. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara digores atau dipetik pada kuku jari tengah. Refleks trimmer dilakukan dengan cara mencolek pada ujung jari tengah. Baik Bu, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan refleks patologis terhadap Ibu? Apakah Ibu merasakan sakit atau tidak? Ada sedikit tapi tidak terlalu sakit. Oh, baik Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada sih. Baik Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi dulu ya Bu. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa bisa tanya saya di ruang perawat ya Bu.